Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI merupakan komite yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan anti-dumping dan tindakan imbalan. Komite Anti-Dumping Indonesia pertama kali dibentuk pada tanggal 4 Juni 1996 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang kini telah diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang tindakan anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Saat ini, organisasi dan tata kerja KADI diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2014. Dalam Permendak tersebut, KADI dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KADI dibantu oleh seorang wakil ketua, sekretariat, dan 2 kepala subkomite. Subkomite inilah yang melaksanakan tugas penyelidikan. Dalam struktur KADI terdapat 2 subkomite, yakni Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi, serta Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian. Anggota subkomite terdiri atas para investigator yang merupakan tenaga profesional di bidangnya. Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia merupakan tindak lanjut dari sikap pemerintah Indonesia yang menyatakan diri bergabung menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Indonesia sebagai anggota WTO harus mampu mengantisipasi dampak dari liberalisasi perdagangan dunia. Jika tidak, maka industri dalam negeri kita tidak akan mampu bersaing dan bertahan menghadapi gempuran produk-produk yang berasal dari negara anggota WTO lainnya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia merupakan negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, di mana Indonesia bersama-sama dengan negara anggota WTO lainnya memberikan komitmen pembukaan pasar kepada masing-masing negara anggota WTO tersebut agar terjadi lalu lintas perdagangan yang menguntungkan masing-masing negara anggota. Disadari betul oleh WTO bahwa pembukaan pasar ini memberikan dampak negatif juga, khususnya terkait pembukaan pasar yang mendorong terjadinya praktek-praktek unfair trade atau perdagangan curang yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari negara-negara anggota tersebut. Oleh karena itu, WTO memberikan wewenang kepada seluruh negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negerinya terhadap praktek-praktek perdagangan curang tersebut. Sejak berdiri, KADI telah banyak menginisiasi dan melakukan penyelidikan serta membuktikan terjadinya praktik dagang curang yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari negara lain. KADI bekerja secara profesional. Sebagai otoritas pendidikan, KADI juga aktif melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada pelaku usaha dalam negeri, serta kepada kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, KADI juga ikut aktif serta pada pembahasan topik remedies pada penjualan dagang, serta aktif melakukan kajian terkait dampak penggunaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan untuk melihat efektivitas penggunaannya. Di era yang semakin maju ini, menyebabkan persaingan perdagangan dunia semakin ketat. Hal ini disinyalir akan mendorong para produsen atau eksportir produsen dari negara lain untuk melakukan praktik dumping maupun subsidi sebagai upaya menguasai perdagangan dunia. Tentu saja, hal ini menjadi salah satu tantangan berat yang harus dihadapi oleh KADI. KADI sangat memahami kesulitan yang dialami oleh industri dalam negeri. Tidak hanya pelaku usaha kita kesulitan bersaing dengan barang impor dumping, tetapi juga mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan penyelidikan anti-dumping. Kenapa? Karena permohonan penyelidikan anti-dumping harus memuat bukti awal yang cukup yang dipersyaratkan sesuai ketentuan WTO maupun peraturan nasional kita. Oleh sebab itu,
KADI dalam berbagai kesempatan melakukan kegiatan forum-forum komunikasi dengan para pelaku usaha. Di sini kami akan memberikan asistensi maupun advokasi kepada mereka agar dapat membangun suatu tuduhan yang memang memenuhi persyaratan. Sehingga kita dapat bersama-sama menjaga pasar domestik kita dalam level perdagangan yang fair. Sesuai dengan peraturan WTO, para investigator KADI melakukan proses penyelidikan dalam jangka waktu 12 bulan. Dan apabila terdapat keadaan khusus, maka dapat diperpanjang menjadi 18 bulan. Penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI. Alur penyelidikan dapat dilihat pada bagian alur berikut ini. Adanya praktik dagang curang yang dilakukan oleh produsen atau eksportir produsen dari negara lain yang mengekspor produknya ke Indonesia akan mengakibatkan terjadinya kerugian bagi industri dalam negeri. Kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri dapat berupa kerugian material, ancaman kerugian, maupun terhambatnya perkembangan industri. Apabila tidak ditangani, maka industri tersebut akan mengalami kebangkrutan bahkan tutup. Untuk itu, perlu segera mendapatkan perlindungan melalui adanya instrumen trade remedy yang berupa tindakan anti-dumping dan tindakan imbalan. Untuk mengoptimalkan instrumen trade remedies dalam rangka melindungi industri dalam negeri kita, diperlukan sinergi semua pihak agar produsen dalam negeri tetap mampu bersaing pada level perdagangan yang sama dan adil di era liberalisasi perdagangan dewasa ini. Pemerintah akan memberikan perlindungan yang maksimal berdasarkan rekomendasi yang dilakukan oleh KADI. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mengajak Bapak Ibu para industri dalam negeri kita untuk memanfaatkan adanya instrumen trade remedies yang disediakan, yang diadakan, yang diizinkan oleh WTO untuk Bapak Ibu industrinya bisa dilindungi oleh pemerintah dari praktek unfair trade tadi. KADI dibentuk untuk Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mari manfaatkan kami sehingga pemerintah bisa memberikan perlindungan yang semestinya kepada industri dalam negeri kita untuk bisa beroperasi secara sehat, berdaya saing, dan mampu mengangkat perekonomian Indonesia. Terima kasih.